Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Tipani dari jurusan Manajemen Dakwah semester 1, kelas MDC. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, isi Sumpah Pemuda, isi Sumpah Palapa, dan kisah tentang Ashabul Kahfi. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini dikenal dengan nama Jakarta. Keputusan ini menghasilkan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda terdiri dari 3. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu tentang Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu sumpah atau pernyataan yang dikemukakan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Pati Amungkubumi Majapahit, yaitu pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Palapa ini ditemukan pada teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi, Sira Gajah Mada Pati Amungkubumi Tan Ayun Amuk Tiap Palapa Sirah Gajah Mada. Lamun huwus kala Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring harun, ring paha, dompo, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa, yang memiliki arti kamu Gajah Mada Pati Amungkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Saya baru akan melepaskan puasa jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Dari isi naskah ini dapat diketahui bahwa pada masa diangkatnya Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Baiklah, pembahasan yang ketiga yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah kisah agama Abrahamik Samawi yang menceritakan 7 pemuda yang tertidur lelap di dalam sebuah gua selama 309 tahun. Kisah ini terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Para pemuda bersembunyi di dalam gua, yaitu Gua Rajib, sekitar 8 km dari Amman, Yordania, untuk melarikan diri dari kekejaman Raja Dikianus, atau diyakini Raja Decius, yang pada saat itu memerintahkan untuk membunuh orang yang menolak untuk menyembah berhala karena ingin mengembalikan ajaran agama Romawi kuno. Kisah Ashabul Kahfi ini dikisahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dan juga di Alkitab. Menurut beberapa sejarawan Islam, ke-7 pemuda tersebut bernama Maksalmena, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika, serta seekor anjing bernama Kitmir yang dipercayai sebagai satu-satunya anjing yang masuk surga. Banyak yang berpendapat bahwa kisah ini terjadi di Suriah, tetapi ada beberapa ahli Al-Quran dan Injil berpendapat mereka berasal dari Yordania.
Kisah Ashabul Kahfi ini terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Sekian, itulah tadi kisah tentang Ashabul Kahfi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.